Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah, tak terasa beberapa hari lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita. Selama 1 bulan ini kita telah bersusah payah menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai amal ibadah, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tinggallah kita setelah bulan Ramadan ini memikirkan bagaimana caranya kita bisa meramadankan hidup kita, yaitu dengan cara tetap melakukan amal-amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan pada 11 bulan ke depan. Dan ini tidak mudah. Kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah itu memang terasa berat, karena kalau ringan itu namanya istirahat. Saking beratnya, rambut Rasulullah SAW pun menjadi cepat beruban ketika menerima wahyu yang bertemakan tentang istiqomah. Diriwayatkan ketika beliau menerima ayat surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, sahabat bertanya, kenapa rambut Rasulullah beruban? Lalu Rasulullah berjawab, surat Hud dan saudara-saudaranya lah yang membuat rambutku beruban. Dan juga istiqomah ini terasa berat karena yang menjadi ganjarannya adalah surga. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di surat Fussilat ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Rabb mereka, kemudian mereka beristiqomah, malaikat turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan kamu bersedih, karena surga telah disediakan untuk kamu. Lalu amal-amal apa saja yang harus kita lakukan secara kontinu setelah bulan Ramadan ini? Tentunya setiap amal semestinya bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh setelah bulan Ramadan. Yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan setelah kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, harusnya tetap bisa kita lakukan. Tapi bisa kita melihat dari ayat-ayat tentang puasa di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183 dan seterusnya, kita bisa mengambil beberapa amal ibadah yang bisa coba kita lakukan secara kontinu di bulan-bulan berikutnya. Yang pertama adalah puasanya itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sarana bagi kita setelah bulan Ramadan ini agar kita bisa istiqomah berpuasa, yaitu puasa selama 6 hari di bulan Syawal dengan balasan ganjaran pahala selama 1 tahun berpuasa. Lalu ada juga puasa setiap hari Senin dan Kamis, dan juga puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Mudah-mudahan dengan sarana puasa-puasa sunnah diharapkan kita bisa istiqomah berpuasa sepanjang tahun. Lalu yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Di ayat yang berikutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan ini interaksi kita dengan Al-Quran sangat intens. Setiap hari kita membaca Al-Quran. Bahkan menjelang akhir Ramadan ini, beberapa di antara kita ada yang sudah 1 kali khatam, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan
di bulan Ramadan ini bisa kita teruskan di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai Al-Quran yang turun di bulan Ramadan akan naik kembali di bulan Syawal, yaitu maksudnya naik ke atas lemari. Biasa di bulan Ramadan kita meletakkan Al-Quran di meja agar mudah setiap saat dibaca. Kemudian ketika menjelang Lebaran, Quran itu kita singkirkan, lalu kita ganti dengan kue-kue Lebaran. Jadi saat kita mau baca Quran, Qurannya ada di atas lemari, susah. Malah kita nggak baca Al-Quran, malah makan kue. Jadi jangan sampai seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu adalah taqarrub ilallah. Di ayat berikutnya yang menjelaskan tentang ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana posisi Allah kepada hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah wahai Muhammad, ketika umatku bertanya di mana aku, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Walaupun ayat ini berada di antara ayat-ayat bulan Ramadan, tapi tidak berarti bahwa kedekatan kita dengan Allah hanya ada di bulan Ramadan. Jadi Allah akan tetap dekat dengan kita di sepanjang tahun. Jadi kedekatan kita yang sudah terjalin dengan Allah di bulan ini jangan sampai justru setelah bulan Ramadan akan menjauh. Jadi kita tetap menjaga kedekatan kita dengan Allah. Lalu apa sih untungnya kita dekat dengan Allah? Di lanjutan ayat itu adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan mengijabah semua permintaan kita. Jadi syaratnya hanya dua, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi ketika kita minta Allah segera mengijabah permintaan kita, Allah juga punya syarat. Jadi syaratnya kita pun harus segera mengijabah atau menjawab perintah-perintah Allah dan beriman kepada Allah. Lalu yang berikutnya adalah di ayat berikutnya sedikit menyinggung tentang beriktikaf di masjid. Mungkin pada kondisi saat ini intensitas kita beraktivitas di masjid mulai berkurang atau bahkan tidak sama sekali kita datang ke masjid. Mudah-mudahan setelah berlalunya wabah ini kita bisa kembali memakmurkan masjid. Kita sholat di masjid untuk laki-laki soleh, dan juga kita bisa mempelajari Al-Quran di masjid. Lalu itu udah 4. Jadi di antara 4 amal ibadah tadi itu, yang pertama adalah puasa, lalu membaca Al-Quran, taqarrub ilallah, dan memakmurkan masjid. Itu adalah ibadah personal, ibadah yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah ibadah sosial kita atau hablum minanas. Bisa kita rasakan atau kita lihat setiap hari di bulan Ramadan banyak sekali di antara kita yang merutinkan untuk berinfak atau bersedekah. Setiap hari kita berusaha untuk berinfak atau sedekah berapapun jumlahnya. Dan ini diharapkan bisa tetap berlanjut di bulan-bulan berikutnya, karena kaum du'afa itu tidak hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan berikutnya pun mereka tetap membutuhkan bantuan kita. Itu kira-kira beberapa amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu setelah selesainya bulan Ramadan ini. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Di surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, demi masa sungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Makanya diperlukan tidak hanya iman dan amal soleh, tapi juga kita perlu suatu komunitas untuk saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Jadi di antara kita jika masih mempunyai kekurangan, lalu ada teman-teman yang saling menyemangati. Kira-kira itu yang
beberapa amalan yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah di sisa-sisa hari-hari terakhir di bulan Ramadan, dan juga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam taat kepada Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نور الهلال